ibu-ibu ini. Posyandu itu apa sih Bu ya? Ada yang tahu nggak posyandu itu apa? Nggak tahu. Posyandu, baik saya akan menjelaskan. Posyandu itu merupakan bentuk peran serta masyarakat di bidang kesehatan yang dikelola oleh kader dan sasarannya adalah seluruh anggota masyarakat. Atau dengan kata lain itu, posyandu itu merupakan upaya kesehatan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Gunanya untuk apa sih ibu-ibu? Posyandu itu gunanya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan ibu, bayi balita dan pasangan usia subur. Dan di sini memang posyandu ini sangat nyata loh Bu, sangat nyata itu melibatkan partisipasi masyarakat yang dibantu dengan sudah dilatih oleh dinas kesehatan yang di puskesmas. Jadi di sini di tahun 2010 Indonesia ini cakupan DPRS-nya itu ada 50% dan itu sangat rendah Bu ya. 50% itu masih rendah sekali. Dan khususnya di kelurahan Berbas Pantai. Kalau kelurahan Berbas Pantai di tahun 2018 itu ada 69%. Dan disitulah peran kader itu ditingkatkan untuk menggerakkan masyarakat ke posyandu untuk meningkatkan DPRS kita, DPRS di posyandu. Karena ada pengaruh, ada faktor yang mempengaruhi bahwa ibu-ibu itu malas atau ibu-ibu ogah ke posyandu. Yang pertama itu adalah usia bayi balita. Karena itu biasanya ya sudut pandang ibu-ibu itu kalau umur bayi balitanya itu bertambah, semakin bertambahnya umur tuh dia malas ke posyandu. Karena biasanya dia itu umur anaknya 0 sampai 12 bulan aja dia rajin ke posyandu. Mungkin pikirannya dia, nanti ini udah gede juga, udah dapat imunisasi lengkap juga kan, ngapain lah, yang penting udah itu dasarnya aja kan. Sisanya dia semakin besar anaknya dia nggak mau pergi lagi ke posyandu. Yang kedua itu adalah jumlah anak, dan yang ketiga adalah faktor pendukungnya malasnya ibu-ibu pergi itu yang karena dia jarak dari rumah ke posyandu itu jauh, jadi malas Bu. Memang itu betul-betul dia sangat mengganggu DPRS kita kalau bagi ibu-ibu yang jauh jaraknya, karena malas Bu. Yang keempat itu adalah sudut pandangnya ibu-ibu itu yang tadi saya bilang, dia mengatakan, dia berpikir bahwa kalau kader itu sama aja sama kita, maksudnya kinerjanya sama aja. Dia lo tetangga saya itu yang nimbang anak saya, paling ilmunya lo gitu-gitu aja sama kayak saya. Jadi dia merasa meremehkan kita, jadi merasa bahwa kinerjanya kader itu kurang. Kemudian padahal itu ya Bu ya, padahal kalau gunanya kita menimbang anak kita itu rutin setiap bulan itu apa sih gunanya? Gunanya itu banyak Bu. Kita itu kalau di posyandu itu bukan cuma dapat nimbang anak kita doang, bukan berat badannya doang yang mau ditimbang, bukan cuma tinggi badannya aja yang mau diukur. Di posyandu itu kita ketemu dengan petugas pelayanan kesehatan. Di situ kita bisa curhat segala-gala tentang kondisi atau ada permasalahan anak kita. Yang penting Bu ya, jangan curhat tentang keuangan Bu ya. Kalau curhat tentang keuangan nanti curhat lagi juga petugas pelayanan kesehatannya juga balik curhat. Jadi di situ ya itu karena kan di buku KMS itu kan ada grafik tuh Bu ya. Permisi. Permisi, bisa lihat ibu-ibu ya. Di belakang KMS ini kan ada pertumbuhan
anak, grafik anak. Nah di sini kalau seandainya ibu-ibu tidak rutin pergi ke posyandu, lah ini loh bagaimana loh ngisi, kader-kadernya gimana mau ngisi? Di sini ngisi, nanti di sini bolong, di sini lagi bolong, di sini ngisi. Terus kadernya atau pelayan petugas kesehatan gimana mau nyambungin ini grafik Bu, kalau putus-putus, kalau seandainya kita tidak rutin. Jadi itulah gunanya kita harus rutin ke posyandu supaya status gizi anak kita dan pertumbuhan dan perkembangan anak kita bisa terpantau dengan baik. Dan nah ini yang terakhir, upaya apa sih? Upayanya para kader ini dari tema kita ini apa sih, peran kader itu yang harus ditingkatkan. Nah di Berbas Pantai sendiri, di Kelurahan Berbas Pantai kan yang saya bilang tadi, di tahun 2018 itu 69% cakupan DPRS-nya. Nah di tahun 2019 ini upaya yang dilakukan para kader untuk menggerakkan masyarakat untuk pergi ke posyandu itu, dia yang pertama ya rutin ya kalau umpama pelatihan posyandu, pelatihan kader. Nah yang kedua ini kami ada posjakun. Ibu-ibu ada yang tahu nggak posjakun itu apa? Nggak tahu. Ya. Tak kasih tahu dulu ya Bu ya. Posjakun adalah posyandu jalan kunjungan. Itu apa? Kapan dilaksanakan posjakun itu? Posjakun itu dilaksanakan ketika anak tidak ditimbang di posyandu, jadi kita datang untuk melakukan posyandu jalan kunjungan. Dan di situ juga kita itu gunanya untuk meningkatkan DPRS di posyandu kita. Dan apa? Sekalian di situ Bu ya, kita jangan lupa juga memberikan pemahaman kepada ibu bayi balita yang tidak datang itu, supaya dia datang. Jadi di posyandu itu memang bukan cuma nimbang, itu aja kita yang tekankan. Dan satu lagi, dengan cara yang baik. Jangan ngomel-ngomel Bu, aduh Bu, sudah nggak datang diomelin, tambah nggak datang Bu, yakin Bu nggak datang itu. Iya nggak datang, sumpah nggak datang, malas Bu, malas. Kalau diomelin tuh, datang Bu ya, kemarin nggak datang lagi, nanti kena jengkel Bu, sumpah jengkel. Nah, jadi kita ini di tahun 2000, jadi terbukti loh Bu, dengan adanya posjakun ini di tahun 2019 itu naik dan meningkat menjadi 92% di Kelurahan Berbas Pantai. Nah itu satu lagi, di tahun 2020 ini ada yang terbaru. Dengan bangga saya mengumumkan bahwa di Kelurahan Berbas Pantai, khususnya di 2 posyandu, ada melakukan kerjasama dengan perusahaan KPI. Dan kami bekerja sama dengan perusahaan KPI itu melalui dia kegiatannya intervensi stunting melalui memberdayakan masyarakat bersama perusahaan KPI. Di situ kami khususnya untuk supaya memantau kesehatan atau gizi anaknya, terutama untuk yang bayi balita stunting. Itu kita memantau gizinya, kita mau memperbaiki gizinya supaya Dinas Kesehatan di Puskesmas khususnya Bontang Selatan 2 itu bisa melakukan penanganan dengan cepat dan tepat, supaya bisa memperbaiki gizinya setidaknya untuk stunting. Jadi ini kesimpulannya, kami di tahun 2020 ini tetap melanjutkan posjakun andalan kami dan dilanjutkan dengan kerjasama bersama perusahaan PT KPI tentang intervensi stunting. Dan semoga peran kader dalam rangka menggerakkan masyarakat agar membawa balitanya ke posyandu itu, dengan itu upaya-upaya itu yang kami lakukan bisa menuju Kaltim Sehat tahun 2020. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.